Puji Tuhan teman-teman, shalom sekali lagi. Apa kabarnya? Baik ya. Tarik nafas. Sekalipun memang keadaan tidak baik-baik saja, tapi kita percaya Yesus sendiri yang katakan di dalam hidup, di dalam dunia kita akan mengalami banyak pergumulan, tetapi jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Karena ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita. Sehingga saya percaya kalau teman-teman pada pagi siang hari ini di tengah pilihan demi pilihan ya kan. Aduh keadaan lagi chaos begini, udahlah saya di rumah aja gitu ya. Tetapi teman-teman memilih untuk datang beribadah, saya percaya ada berkat spesial buat teman-teman. Ya, ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan secara khusus buat setiap kita pada pagi siang hari ini teman-teman. Dan betul bahwa keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita memantaunya beberapa waktu terakhir. Ya, dan Kak Randy pagi hari ini juga berangkat dengan kondisi yang agak deg-degan pastinya. Apalagi teman-teman kalau yang yang sudah mulai remaja atau mungkin usia teman-teman nggak tahu udah lahir belum ya tahun 98. Mungkin ada yang masih balita gitu ya. Kalau Kak Randy waktu itu usianya kelas 5 SD. Ya, jadi memorinya udah cukup kuat dan terkhusus tentunya buat teman-teman yang cindo ya. Wah, itu deg-degannya pasti lebih berasa karena memang secara sadar maupun tidak trauma itu bisa muncul dan kadang bisa men-trigger kita. Lihat kemarin aja ada aksi jarah menjarah ya di rumah salah satu anggota DPR yang terhormat itu ya. Di satu sisi pengen kayak bilang gitu kan, tapi di sisi lain kayak ngeri juga ya ngelihat kondisi seperti ini, takutnya nanti melebar kemana-mana gitu ya. Jadi saya percaya teman-teman semua punya pergumulan tersendiri, tapi kalau teman-teman memilih untuk datang ke tempat ini, ada berkat tadi saya bilang berkat khusus, dan juga tentunya ini menjadi sebuah wake up call buat gereja Tuhan, supaya kita nggak cuek, supaya kita nggak mikirinnya cuma diri kita sendiri. Ngelihat keadaan yang seperti ini terus kita bilang ya udahlah, yang penting kan rumah saya mungkin jauh dari tempat titik-titik kerusuhan itu terjadi. Teman-teman mesti mulai berpikir apa ya yang Tuhan mau aku lakukan di tengah keadaan yang sedang tanda kutip chaos ini. Dan harusnya di tengah kegelapan dunia anak Tuhan itu bercahaya. Harus ada sesuatu yang ditampilkan teman-teman. Ya minimal kalau yang lain pada ngejarah, kita jangan ikut ngejarah ya. Ya itu salah satunya. Tapi teman-teman juga bisa speak up kok. Ya, suarakan kebenaran, suarakan keadilan, suarakan pengharapan. Tentunya dengan cara-cara yang baik ya. Jangan ikut caci maki, kata-kata yang tidak pantas tidak perlu dikeluarkan. Tapi kita bisa loh menyuarakan pesan Tuhan lewat keadaan yang seperti ini. Amin. Nah, makanya tema hari ini somehow relate banget ya dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ya, tema besar bicara tentang upside down, ya satu kondisi kerajaan Allah yang nanti kita akan pelajari yang tentunya bertolak belakang dengan keadaan dunia ini. Dan salah satu statement yang kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah ini, persecuted but blessed. Bilang sama saya, persecuted but blessed. Sekalipun teraniaya tetapi diberkati. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya berbahagia. Agak paradoks ya, bukan agak lagi, paradoks banget. Orang dianiaya, orang mengalami tekanan yang sebegitu hebat, tapi disuruh berbahagia. Yesus katakan, ini ada mic di sini. Yesus katakan diberkati. Tentunya sesuatu yang tidak wajar teman-teman. Tapi hari ini kita mau belajar ya teman-teman mengenai hal ini. Dan saya percaya ini akan memperlengkapi kita ketika kita keluar dari ruangan ini dan kembali kepada realita
Ya katanya hari Senin tanggal 1 akan lebih besar lagi gelombang demonya. Nah itu yang membuat kita harus dipersiapkan nih hari-hari ini. Ya, nah kita mulai dari latar belakangnya teman-teman. The upside down kingdom. Atau kerajaan yang kalau istilahnya itu sungsang. Ya mungkin ada yang belum ada yang menikah ya. Kak, kira ini menikah ya. Wah, lalu biasa ada istilah tuh kalau dalam pernikahan lalu melahirkan itu ada istilah sungsang. Sungsang itu artinya posisinya kebalik. Mestinya kepala bayinya di bawah, ini mungkin ke samping atau ke atas gitu. Dan itu biasanya harus dibenarkan posisinya ya. Diperbaiki, entah ada yang nungging, ada yang gerakan gimana. Pokoknya itu posisi harus kembali normal gitu. Nah ternyata kerajaan Allah itu juga adalah kerajaan yang sungsang atau terbalik jika dibandingkan dengan kerajaan dunia. Di dalam hal sistemnya, cara kerjanya, nilai-nilainya maupun budaya yang ada itu bertolak belakang. Ya makanya ketika anak Tuhan dengan kerajaan Tuhannya datang ke tengah-tengah dunia dengan segala nilai-nilai, budaya, sistem kerajaan yang ada, hidupmu harusnya jadi asing teman-teman. Dipandangnya itu kok beda ya. Kok aneh ya orang Kristen hidupnya. Nggak bisa lagi cuma 11, 12. Ironisnya dia yang 12, kita yang 11 lagi dalam hal kebaikan. Wah sedih banget. Tetapi harusnya hari-hari ini kita bisa mempertontonkan bahwa ternyata anak-anak Tuhan punya nilai-nilai kerajaan Allah yang bertolak belakang dengan dunia. Dan justru disitulah kita menjadi saksi Kristus. Amin. Dan ini momen yang tepat teman-teman. Ya. Yesus mengatakannya di dalam yang dikatakan sebagai beatitudes atau sabda bahagia. Di mana Yesus itu mengajarkan paradoks yang unik tentang apa itu berbahagia atau diberkati. Ya kan dibilang berbahagialah orang yang miskin. Miskin kok disuruh bahagia, harusnya kan berduka, sedih dong, ya kan? Lalu dikatakan berbahagialah yang berduka cita. Orang lagi duka disuruh berbahagia, harusnya kan berbahagialah orang yang bersuka cita. Emang agak lain ini kerajaan kan? Dikatakan lagi berbahagialah yang lemah lembut di tengah dunia. Wah yang serba pokoknya yang paling galak itu yang menang kan? Coba di lalu lintas. Yang marah itu jadi yang benar teman-teman. Yang kalem justru malah ditekan. Tapi Yesus katakan yang lemah lembut itu yang berbahagia. Yang lapar, yang haus. Yang kenyang dong. Ya kan harusnya yang puas, yang dahaganya dipuaskan, dia yang berbahagia. Ini kok sebaliknya. Dan bahkan salah satunya juga yang teraniaya. Disuruh berbahagia. Nah makanya agak-agak kita harus mulai berhitung nih teman-teman ya. Tadi ada istilah kan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Nggak ada jalan kembali. Ya kan? Nah kita ngomongnya gampang, nyanyiinnya gampang. Tapi teman-teman udah mulai hitung belum harga yang harus dibayar untuk ngikut dia? Jangan cuma di mulut ikut-ikutan, oh ikut Yesus gak ada turning back. Tapi kalau lu gak tahu jalannya kayak gimana, bisa jadi kita nyesel di tengah jalan. Ah tahu gitu, gak usah jadi Kristen dari awal gitu kan. Tapi udah terlambat ya, semua udah dibaptis ya jadi Kristen. Makanya mesti dipelajari baik-baik teman-teman, nilai-nilainya kayak gimana ya. Harga yang harus dibayar itu seperti apa ya jadi Kristen. Dan waktu kamu tahu, waktu kamu pelajari dan kamu ngerti, akhirnya kamu katakan, tadi sekalipun aku masih muda, mungkin orang memandang rendah aku karena kemudaanku, tapi jangan ragukan kesetiaanku mengiring Yesus. Aku berani bayar harganya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin teman-teman? Amin? Nah kita masuk nih ya lebih dalam lagi.
Pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak Tuhan itu memaknai berbahagia sekalipun teraniaya. Tentunya ayatnya terdapat di depan Matius pasalnya yang kelima ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama 2-3. Berbahagialah yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wow. Coba teman-teman ambil waktu renungin kalimat ini. Ternyata ikut Yesus itu ada harganya. Dianiaya sebab kebenaran. Difitnah. Kita akan dicela, dianiaya oleh sebab nama Yesus. Itu udah dinubuatkan teman-teman. Sudah jalannya seperti itu, maka cepat atau lambat kita akan menggenapinya. So jangan kaget, jangan heran kok jadi Kristen gini amat ya. Apalagi kita tinggal di tengah bangsa Indonesia, pergumulannya berat jadi Kristen. Persekusi, bullying, ya kan, perlakuan diskriminatif itu akan kita alami. Tapi jangan kaget, colek kanan kiri bilang jangan kaget bro. Jangan kaget sis. Yesus sudah ngomong. Nah kalau kita gak pernah baca ayat-ayat begini kan kita bilang, kenapa begini Tuhan? Lah kan gue udah ngomong kata Tuhan. Siapa suruh mau ikut saya katanya gitu kan. Nah makanya kita mau belajar nih teman-teman. Bagaimana kita memaknai berbahagia sekalipun teraniaya. Yang pertama teman-teman, kita memaknainya demikian. Bahwa penderitaan, penganiayaan yang kita alami, justru yang pertama itu adalah tanda bahwa kita ada di jalur yang benar. Kita lagi ada di track yang benar. Kenapa? Karena Yesus katakan sebab demikian. Ini kalau teman-teman baca ayat tadi ya di bagian paling akhir Yesus bilang, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Coba baca perjanjian lama teman-teman. Nabi itu gak ada yang hidupnya enak. Gak ada yang tinggalnya di istana. Semua itu mengalami persekusi. Semua itu mengalami aniaya. Karena profesinya, karena nubuatannya bertentangan dengan keadaan dunia saat itu. So teman-teman, it's okay kok kalau engkau menyuarakan kebenaran dan akhirnya engkau dibenci. Engkau dianggap sok suci, sok benar. No problem, karena itu yang dialami nabi-nabi sebelum kamu. Bahkan sebelum Yesus, Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal. Mesias pun teraniaya teman-teman. Nah maka dari itu coba deh, hari-hari ini renungkan, evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang sedang ada dalam posisi teraniaya? Atau justru malah sedang menganiaya? Kita dalam posisi yang sedang dibully atau sedang membuli? Kita yang difitnah atau kita yang memfitnah? Ya semoga sih saya gak lagi difitnah, betul. Gak ada yang suruh kita cari masalah. Tapi cepat atau lambat, kalau engkau jadi Kristen yang sungguh ikut Yesus, itu pasti jadi bagian hidupmu. Nah celakalah. Kalau berbahagia itu kan lawannya adalah celakalah. Orang yang justru didapati bukan sedang teraniaya, sedang difitnah, sedang mengalami hal-hal yang ditekan oleh orang lain. Tetapi justru dia malah menganiaya orang. Dia malah joget-joget di tengah penderitaan orang. Enggak ya, ini beda konteksnya. Ya kan? Berbahagia teman-teman kalau engkau ada di posisi itu. Kenapa? Karena tracknya begitu. Karena jalan hidupnya seperti itu. Sebagai seorang Kristen, Yesus katakan apa? Seorang murid
tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Dan kalau teman-teman baca Matius 10 ini, perikopnya itu berjudul tentang penganiayaan oleh sebab nama Yesus, penderitaan oleh karena Yesus. Dan Yesus katakan, kalau gurunya dianiaya, muridnya pun akan mengalami hal yang kurang lebih sama. Kalau tuannya itu dianiaya, begitupun hamba-hambanya. Masih berani jadi Kristen? Harusnya masih ya teman-teman. Karena Yesus udah bayar harganya loh buat kita. Jadi pengorbanan kita itu bukan terpaksa, bukan karena beban. Tapi sebuah privilege teman-teman. Sebuah kebanggaan kalau aku boleh menderita. Berkorban karena nama Yesus. Ya. Nah, bukankah Yesus juga mengatakan bahwa syarat untuk mengikut dia apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap minggu. Apa ya? Setiap energize aja Kak? No, setiap hari dan mengikut aku. So teman-teman, saya nggak bilang ikut Yesus itu artinya tidak diberkati, nggak ada yang namanya berkat secara jasmani. Iya, percaya deh. Kalau kita setia, kalau kita kerja benar, tanggung jawab, pasti Tuhan berkati. Itu nggak usah khawatir teman-teman. Tetapi jangan sampai lupa kita juga harus mempersenjatai diri, memperlengkapi diri dengan satu kesadaran bahwa ikut Yesus itu juga bisa menderita loh. Jangan cuma mau enaknya aja. Ya kan seperti apa yang Ayub alami, ya kan ada penderitaan penganiayaan dalam hidupnya secara mental, psikologi. Lalu dikatakan, udahlah sangkali Tuhanmu. Ya kan kutuki Tuhanmu dan matilah. Tetapi kata Ayub apa dia bilang? Masakan engkau cuma mau menerima yang baik dari Tuhan? Tetapi yang tidak baik engkau tolak. Ya kan? Dua-dua itu pasti akan kita alami teman-teman. Tetapi ketika engkau mengalami itu, berbahagialah. Karena engkau berarti sedang ada di track yang benar. Amin? Yang amin Kak John doang nih. Amin? Iya dong. Ya, harus siap teman-teman. Nah, ketika kita mengalami tekanan, penderitaan, penganiayaan dalam hidup, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita merespon? Dulu ada gelang terkenal tuh. Gelangnya tulisannya WWJD. What would Jesus do? Kalau orang Kristen teraniaya, responnya gimana Kak? Lihat Yesus. Apa yang dia lakukan, itulah yang kita lakukan juga. Ketika Yesus mengalami aniaya, apa yang dia lakukan? Dia tetap menyuarakan kebenaran. Dia tidak kompromi, sama seperti tadi tuh contoh dari kakak WL tadi. Ya itu kalau nggak salah di India ya, keluarga di India. Ketika mengalami persekusi hebat bahkan harus pilih Yesus atau mati. Dan dia bilang sekalipun anak-anak istriku harus mati oleh karena iman kepada Yesus, aku tidak akan gentar. Aku pun akan tetap pegang iman. Aku akan tetap menyuarakan kebenaran bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Nah, kita pun harus sama teman-teman melakukan hal yang demikian. Yesus bilang di dalam Yohanes 8 ayat 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham, yaitu apa? Menolak perkataan Allah yang disampaikan melalui Yesus. Yesus mengalami tekanan, Yesus mengalami aniaya dari orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi dia tetap menyuarakan kebenaran itu teman-teman. Amin. So beranilah di sekolah, di kampus, di keluarga. Apa yang engkau pegang sebagai kebenaran,
Ya, jangan kompromi. Ya, jangan merasa aduh udahlah sayang, jangan Kristen-Kristen amat lah, kalung salib di gereja aja, kalau di tempat umum masukin lagi gitu kan. Jangan teman-teman. Ya, tetaplah menyuarakan kebenaran itu. Dan berikutnya, ketika kita sudah menyuarakan kebenaran dan orang yang gak bertobat tapi malah lebih ganas lagi, apa yang kita lakukan? Tidak menggunakan kekerasan untuk membalas. Nah ini sungsang banget gak sih? Upside down banget. Karena ajaran agama pada umumnya apa? Kalau lu baik sama gue baik sama lo. Kalau lu jahat sama gue, wah mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Pilih rumah sakit apa kuburan lo. Ah gitu kan. Tetapi kekristenan berbeda teman-teman. Yesus mengajarkan hal yang cukup unik. Waktu Petrus berusaha membela Yesus ketika dia mau ditangkap di Taman Getsemani. Lalu Petrus berinisiatif untuk memotong telinga Malkus. Tapi apa yang Yesus bilang? Yesus gak bilang, keren Petrus, siapa yang ngajarin lu sih bela diri kayak gitu? Enggak. Malah diomelin Petrusnya. Dia bilang gini, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya tentunya ini konteks tentang hidup sebagai masyarakat sipil ya. Tapi kalau teman-teman misalkan dalam kepolisian, tentara segala macam pegang senjata ya itu emang sudah bidangnya ya. Tapi kalau kita sebagai warga, kita harus tetap menjaga teman-teman. Jangan kita balas yang jahat dengan kejahatan. Ya kan? Ini yang hari-hari ini kan berat ya. Apalagi ada demo gitu. Semua udah siap mempersenjatai diri kan. Kalau ada yang punya pistol, ya, dibawa kemana-mana gitu kan. Yang punya barang senjata gitu, dia akan pergunakan itu. Tetapi ya Yesus katakan, jangan balas yang jahat dengan kekerasan. Nah ini yang menarik teman-teman ya. Yang berbeda di dalam kekristenan itu adalah untuk memberi ruang bagi Tuhan yang berperkara. Dialah yang berperang ganti kita. Amin. Gusti ora sare. Tuhan itu gak tidur. Kalau kita dianiaya, tangan Tuhan bisa loh membalas. Dan kalau Tuhan yang balas, oh kelar. Gak ada cerita. Ya kan? Jadi berilah ruang untuk Tuhan yang membalaskan teman-teman. Bagian kita adalah tidak membalas. Bahkan Yesus katakan apa? Doakan. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang ngegibah di belakang kamu. Ya kan? Ucapkan berkat buat mereka. Amin. Nah, tapi ada konteks yang lain. Ketika apa? Melawan untuk melindungi diri. Nah, ini juga tentunya perlu kita perhatikan teman-teman. Misalkan ada orang yang masuk ke rumah kita untuk merampok. Masa kita bilang ini, oh Yesus mengasihimu. Silakan ambil, silakan. Tentunya tidak demikian. Kita pun punya ruang untuk melindungi diri. Tetapi bukan untuk menyerang balik dan menyakiti orang tersebut. Tetapi untuk melindungi diri atau bahkan bisa melarikan diri. Karena di dalam Alkitab kita temukan berapa kali Yesus juga menyingkir dari tengah-tengah masa yang ada. Paulus pun sama, dia menghindari dengan cara bersembunyi dan kabur gitu. Itu hal yang bisa dilakukan teman-teman. Ya bukan artinya kita secara sembarangan memberikan, udah bunuh aja gue gak apa-apa kok. Ya gak gitu juga teman-teman ya. Tetapi perhatikan waktu kita melawan, itu adakah untuk melindungi diri atau balas dendam. Dengan amarah kita mau balaskan dendam kita. Nah itu yang jadi problem teman-teman. Aktif dan ofensif atau pasif dan defensif. Nah itu yang nanti mungkin perdebatannya bisa panjang Kak John ya. Tapi perhatikan sebagai anak Tuhan. Cara engkau bersikap, berperilaku, bertindak. Ya, itu mencerminkan engkau benar-benar anak Tuhan atau bukan. What would Jesus do? Ya, itu yang pertama teman-teman. Kalau engkau teraniaya, berbahagialah. Kenapa? Karena itu adalah tanda bahwa kita ada di jalur yang benar.
Yang berikutnya teman-teman, bagaimana kita memaknainya? Yang kedua adalah bahwa ketika engkau dianiaya, pastikan aniaya itu disebabkan oleh nama Yesus dan juga kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Nah teman-teman, perhatikan nih statement ini. Kalaupun harus dibenci, pastikan itu karena kecintaanmu kepada Tuhan. Bukan karena kelakuanmu yang jadi batu sandungan. Ada orang bilang gini, Kak, aku tuh pikul salib banget Kak di sekolah. Oh iya, kenapa? Ya habis aku suka ngisengin temen Kak. Aku suka noyorin kepala temen Kak. Jadi mereka benci sama aku. Mungkin itu salib yang aku harus pikul. Pret. Itu salib yang lu bikin sendiri. Karena hidupmu jadi batu sandungan. Tetapi bahagia oleh karena teraniaya itu disebabkan karena Yesus. Karena engkau berpegang teguh kepada kebenaran. Ya maka di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 19 dan 20 dikatakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Perhatikan, sadar akan kehendak Allah. Karena engkau memilih untuk melakukan kehendak Allah, engkau menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ketahuan nyolong lu ditonjok. Jangan bilang salib, ya itu derita lu. Ya itu buat lu harus bertobat dan berubah gitu. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin teman-teman. So pastikan hidupmu ada dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan karena hidupmu yang, kelakuanmu yang menjadi batu sandungan teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik caramu hidup. Dan berikutnya kita dibenci oleh karena nama Yesus. Markus 13 ayat 13 katakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Gak usah heran teman-teman. Ya, jadi Kristen, percaya sama Tuhan yang turun jadi manusia, mati di kayu salib. Itu ada pergumulan tersendiri loh. Ya kan kita nyembah manusia, nyembah Tuhan yang telanjang tergantung di kayu salib. Dibully kita oleh karena nama Yesus. Tetapi apa katanya? Yang bertahan sampai kesudahan, ia akan selamat. Ya. Wah ini hari ini khotbahnya begini amat ya. Terlalu menjiwai keadaan nih Kak Randy ya. Siapa suruh ya, pas banget temanya ya. Soal ini. Ya, tidak ada settingan ya. Ini berarti emang Tuhan yang mau bicara kepada setiap kita. Nah, berikutnya. Next. Selain oleh Yesus juga oleh kebenaran. Apa yang dimaksud dibenci oleh sebab kebenaran? Yaitu ketika apa gaya hidup kita bertolak belakang dengan gaya hidup dunia. Dunia bilang apa? Lu udah punya posisi, punya jabatan, ambil aja kesempatan. Kalau bisa nyolong ya nyolong. Gimana lu bisa hidup? Ya kan? Gimana lu bisa hidup layak? Lu sok-sok integritas, sok-sok tanggung jawab. Tapi kita berpegang kepada nilai-nilai kerajaan. Ada yang bilang gini, ya elah jadi cowok. Gak apa-apa tahu ya kan punya cewek idaman lain ya kan, punya selingkuhan itu mah wajar. Kata siapa wajar? Kata dunia mungkin iya. Tapi bagi kerajaan Allah kesetiaan itu penting. Ya, maka dari itu perhatikan teman-teman. Kita akan dibenci oleh karena kita mungkin bertolak belakang dengan gaya hidup mereka. Diajak kompromi, diajak kerjasama, kita menolak. Tapi Yesus katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. So teman-teman, kalau kamu bukan dari dunia, tentunya hidupmu juga harus tidak serupa dengan
dengan dunia. Katanya kan bukan dari dunia. Ya, kalau kita hidupnya serupa dengan dunia, jangan-jangan memang kita anak dunia. Tapi kan kita anak kerajaan sorga, teman-teman. Nilai-nilainya berbeda. Nah, bagaimana cara memiliki nilai yang berbeda? Izinkan kebenaran firman Tuhan mengubahkan cara berpikir kita. Sehingga pikiran kita ini dipenuhi, dikuasai oleh nilai-nilai kerajaan sorga. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui nilai-nilai tersebut, tetapi kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayo teman-teman, punya waktu gak buat baca ini? Punya waktu gak buat renungkan ini? Kuasai firman Tuhan. Karena hari-hari ini semakin jahat. Siapa yang tahu teman-teman, suatu hari di dalam pemerintahan yang sangat antikris, Alkitab ini tidak boleh dibuka oleh manusia. Semua yang berhubungan dengan firman Tuhan itu harus di-cut, di-uninstall, gak boleh ada aplikasi Alkitab. Lu gak pernah baca, lu gak pernah renungkan, kelar. Tapi kalau dari hari ini engkau sudah membacanya, merenungkannya, menguasainya. Firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan, Roh Kudus akan mengajarkan. Bukan cuma mengajarkan, mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang mau diingatkan Roh Kudus? Lu aja gak pernah punya itu pikiran-pikiran itu. Ya, jadi colek kanan kirinya, ini penting baca Alkitab gitu. Ya, kasih tahu kanan kirinya penting baca Alkitab, teman-teman. Ya. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau nggak mau serupa dengan dunia, dengan pola pikirnya, dengan nilai-nilainya, berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat mengetahui, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kata berubahlah oleh itu bahasa Yunaninya metamorfoste, teman-teman. Metamorfosis, perubahan dari ulat ke pompong jadi kupu. Dan itu adalah sebuah perubahan yang berproses. Jangan harap gini, oh kita altar call, kajon tumpang tangan, rebah, abis itu wah. Pola pikirnya haleluya puji Tuhan. Gak bisa teman-teman. Kita harus berproses. Pelan-pelan mulai dibuang. Oh ternyata gak boleh ya ngomongin orang di belakang. Saya pikir cuma bolehnya di depan, gak bolehnya di depan doang, di belakang boleh. Kata siapa gitu. Dari firman, wah diubahkan, dibuang pola pikir dunianya, diganti dengan yang baru. Dari situlah teman-teman kita bisa menghidupi nilai-nilai kebenaran itu. Dan waktu kita menghidupinya, sekalipun dibenci, berbahagialah. Amin. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita memaknai penderitaan yang kita alami di bumi ini. Ketahuilah bahwa upahmu besar di surga. Hitung-hitungannya belakangan. Sekarang itu kita lagi menabur terus. Ya sekalipun menuai pula berkat di bumi, ada juga. Tapi kalaupun engkau harus kehilangan segala sesuatunya, oleh karena menabur kebenaran, berbahagialah. Karena yang engkau tuai nanti, di surga. Yesus katakan karena merekalah yang empunya kerajaan sorga, karena upahmu besar di surga. Ya, ketahuilah bahwa di balik salib di situ ada mahkota. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Nggak ada yang sia-sia teman-teman waktu engkau berkorban bagi kerajaan Allah. Sekecil apapun itu dicatat loh di hadapan Tuhan. Kamu nggak pernah ingat, bahkan mungkin lupa gitu. Tapi dicatat sama malaikat. Enggak ya. Pokoknya ada catatannya, nggak usah khawatir. Ya, sekecil apapun Tuhan perhitungkan loh. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Dosa dia lupakan, kebaikan kita tuh diingat-ingat sama Tuhan.
2 Korintus 4 ayat 17 katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. So percayalah teman-teman, gak sebanding. Mungkin kelihatan, aduh berat banget salib gue, aduh hidup gue susah banget, ikut Yesus itu, aduh sampai jongkok terus. Tetapi waktu Yesus menyatakan dirinya dalam kemuliaan, engkau ikut dimuliakan bersama dia. Gak sebanding. Pastinya akan sangat dahsyat teman-teman. Apa yang engkau peroleh di balik penderitaan itu. So, di sini teman-teman engkau mesti sadar, oh iya aku rela menderita karena gak lama lagi kok. Ya, berapa lama sih kita hidup di dunia? 70 tahun, ya lama sih Kak. Iya lama, tapi kalau dibandingin kekekalan, nggak ada ujungnya, ya kan? Jadi tenang aja teman-teman. Dan berikutnya apa? Kita juga sadar bahwa Tuhan izinkan penderitaan di dunia supaya kita sadar rumah yang sejati adalah bersama Yesus di surga. Berbahagialah kalau hari ini kita ngerasa, aduh Jakarta, Indonesia kenapa begini amat ya? Dunia kok perang lagi. Ekonomi begini lagi. Supaya kamu sadar di dunia memang gak akan nyaman. Bukan tempat yang ideal untuk kita tinggali. Sehebat-hebatnya kita menjaga segala sesuatunya. Ini merosot teman-teman. Dunia tuh sedang merosot. Ya. Tapi bukan berarti kita jadi asal-asalan ya. Buang sampah sembarangan. Toh nanti juga bakal habis dunia ini ya kan, bakar hutan ya kan, sembarangan, gak gitu juga ya. Dengan sebaik-baiknya kita jaga bumi ini, amin. Tetapi dengan satu kesadaran bahwa ini semua hanya sementara. Aku punya tempat tinggal yang kekal bersama Yesus. Ya, maka Yesus katakan di dalam surat Ibrani dikatakan demikian. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka ini adalah para pahlawan iman teman-teman. Orang-orang yang menderita oleh karena iman kepada Tuhan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Nah ini jadi pertanyaan, kalau hidup kita senantiasa di dalam kenyamanan, adakah kita termasuk dengan mereka ini? Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini bicara tentang perlombaan iman ya. Konteks yang berbeda. Tetapi teman-teman perhatikan. Bahwa inilah kehidupan kekristenan kita teman-teman. Dunia tidak layak. Bener deh, ya. Aku percaya banyak dari kita yang sudah lakukan yang terbaik, tapi yang kita dapat justru sebaliknya. Kita akan disalah mengerti mungkin. Kita akan difitnah, kita akan diomongin hal-hal yang jahat di belakang kita. Tapi kuatkan hatimu. Memang tempat ini bukan tempat yang layak kok bagi anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan pun ikut menderita waktu lihat anak-anaknya menderita. Ingat ya, waktu umat Tuhan disiksa, dianiaya oleh Saulus. Yesus sendiri yang katakan, Saulus mengapakah engkau menganiaya aku? Padahal bukan Yesus loh yang dianiaya. Jemaat Tuhan. Tapi waktu engkau disakiti, Tuhan pun tersakiti teman-teman. Ya, dan dia pasti akan sediakan sesuatu yang lebih baik lagi bagi setiap kita. Next, terakhir. Terkadang Tuhan izinkan kita kehilangan dunia, tanda kutip. Artinya kita dikecewakan oleh dunia. Supaya kita sadar bahwa Yesus satu-satunya yang dipunya. Tadi lagunya bilang apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin? Iya. Pada akhirnya segala kekecewaan yang kita alami di dunia ini menyadarkan kita bahwa hanya Yesus satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Satu-satunya pribadi yang kita punya baik di bumi maupun di surga. Ya, makanya Mazmur 73 ini bagus banget teman-teman.
Karena saya percaya keadaan kondisi yang tidak ideal, yang mengecewakan, kita semua sedang alami. Tetapi seperti Asaf berkata demikian. Dia udah komplain tuh kalau baca ayat-ayat sebelumnya. Dia mulai bilang, itu kenapa orang fasik hidupnya benar, hidupnya diberkati, seakan-akan orang benar kok hidupnya menderita. Tetapi ini yang dikatakan kemudian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku. Di dekatmu kita gak tahu kenapa Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan berikan hal ini bisa terjadi dalam hidupku. Kita tidak mengerti maksud Tuhan. Tetapi perhatikan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Sekalipun engkau belum mengerti maksud dan rencananya, terus intim sama Tuhan. Terus buka akses hatimu kepada Tuhan. Itu bisa jadi orang ke gereja, ibadah, pelayanan, hatinya tertutup loh buat Tuhan. Itu sama dengan menjauh. Tetapi nih ya, ini saya gak mau jadiin pembenaran, tapi gini, bisa jadi orang kecewa, orang lagi sakit hati, dia gak ke gereja, tapi dia bergumul di kamarnya sama Tuhan. Dia tanya, kenapa Tuhan? Tuhan mau ngomong apa sih sama aku? Sekalipun mungkin dia gak kelihatan beribadah, hatinya terbuka buat Tuhan. Dan itu di posisi lagi dekat sama Tuhan. Dan waktu dia tetap dekat kepada Tuhan, Tuhan akan memegang tangan kanannya. Dan apa yang terjadi kemudian? Dia akan menasehati, menuntun, kemudian mengangkat ke dalam kemuliaan. Wow. Berbahagialah teman-teman. Kalau hari-hari ini engkau mengalami goncangan dalam kehidupan. Karena di momen ini Tuhan lagi mau ngajarin hal-hal dahsyat. Tetapi syaratnya satu, tetap dekat dengan Tuhan. Jangan tutup hatimu. Jangan dibikin kebal, tau gak? Udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah gereja-gerejaan, udah tutup hati. Enggak, jangan. Sekalipun gak mengerti, deket sama Tuhan, tanya sama dia, Tuhan maunya apa ya? Dia akan ngajarin kita. Dan akan membawa kita kepada kemuliaan. Dan tahu gak teman-teman, kemuliaannya apa? Bukan miskin jadi kaya, bukan sakit jadi sembuh, bukan. Kemuliaannya ini. Si pemazmur pada akhirnya menyadari, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia bisa berkata dengan segenap hatinya, Christ is enough for me. Sebelum dia ngalamin penderitaan, dia gak bisa ngomong gitu. Atau mungkin kita bisa sih nyanyiin. Apalagi lagunya kan biasa buat persembahan tuh Kak, ya kan? Hanya kau milikku, buka-buka di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Itu sedip itu loh teman-teman. Dan kalau kita gak pernah ngalamin penderitaan dan kekecewaan itu, kita gak akan bisa memaknainya dengan benar. Ya, berbahagialah teman-teman. Karena engkau sedang diajar Tuhan, diangkat Tuhan sampai kepada kemuliaan. Ini beneran terakhir, slide terakhir. Next lagi. Baca bersama yuk. 2, 3. Menderita sementara, berbahagia selamanya bersama Yesus di sorga. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.